Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Najafati Ahmad dengan NIM 0067 dari kelas 3B. Di video ketiga saya kali ini saya akan memaparkan materi mengenai enzim, fungsi-fungsi enzim dan jenis-jenis enzim. Maka yang pertama ada definisi enzim. Enzim adalah protein yang bertindak sebagai biokatalisator dalam reaksi kimia dalam sistem metabolisme. Dengan adanya enzim, proses metabolisme dalam tubuh dapat berlangsung secara cepat. Buah pepaya termasuk buah tropis yang banyak ditemukan di tanam karena selain rasanya yang enak juga mengandung banyak zat nutrisi yang penting bagi tubuh. Kandungan yang ada pada buah pepaya yaitu air, karbohidrat, kalori yang rendah, dan vitamin terutama vitamin A dan C serta mineral kalium yang cukup banyak. Pada bagian buah, daun, dan batang pepaya terdapat getah putih yang mengandung enzim proteolitik atau enzim pemecah protein yang disebut enzim papain. Ada jenis-jenis enzim. Yang pertama, ada enzim amilase, yaitu diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Enzim pencernaan ini bertugas untuk memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula. Yang kedua ada enzim protease, adalah enzim pencernaan yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino. Enzim ini diproduksi di lambung, pankreas, dan usus halus. Yang ketiga adalah enzim lipase. Enzim lipase ini adalah enzim pencernaan yang bertugas untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim lipase ditemukan dalam ASI untuk membantu bayi untuk mencerna molekul lemak saat menyusui. Yang keempat ada enzim maltase, yaitu enzim pencernaan ini diproduksi oleh usus halus untuk menghancurkan maltose dan mengubahnya menjadi glukosa. Laktase adalah jenis enzim pencernaan di usus yang memecah gula laktosa. Yang keenam ada enzim sukrase, adalah enzim pencernaan yang diproduksi oleh usus halus. Kajian aktivitas enzim digesti seperti amilase, protease, dan linase dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu spesies dalam mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Lalu ada struktur enzim, terdiri atas rangkaian asam amino yang konformasinya berikatan dengan suhu. Suhu di atas optimum dapat merusak struktur lipatan protein enzim. Di bawah suhu optimum mengakibatkan kakunya struktur protein sehingga aktivitas menurun. pH memengaruhi kinerja pada proses mengkatalisis reaksi. Bentuk reaksi dan fungsi enzim dipengaruhi oleh pH di sekitarnya yang dapat merubah efektivitas fisik. Aktivitas enzim dapat yang membentuk untuk kompleks enzim-enzim. Lalu ada pemanfaatan enzim. Untuk alat diagnosis secara garis besar dibagi dalam dua kelompok. Yang pertama ada enzim sebagai petanda atau marker dari kerusakan suatu jaringan atau organ akibat penyakit tertentu. Penggunaan enzim sebagai pertanda dari kerusakan suatu jaringan. Yang kedua, enzim sebagai suatu reagensia diagnosis. Sebagai reagensia, enzim dimanfaatkan menjadi bahan untuk mencari pertanda atau marker suatu senyawa. Pemanfaatan enzim dalam pengobatan meliputi penggunaan enzim sebagai obat. Lalu ada cara kerja enzim. Yang pertama, teori gembok dan kunci. Pertama kali dikemukakan oleh Emil Fischer pada tahun 1894. Suatu enzim berikatan dengan substrat dan membentuk yang mirip atau spesifik pada sisi aktif enzim. Teori ini disebut dengan teori kunci dan gembok. Jika suatu enzim digambarkan dengan sebagai kunci yang dapat membuka substrat. Yang kedua, teori ketepatan induksi. Enzim dapat melakukan ini berdasarkan efeknya pada energi aktivitas yang diperlukan untuk memulai suatu reaksi. Ini penting karena sebagian besar molekul yang terlibat dalam proses kehidupan sangat sensitif terhadap suhu tinggi. Oke, sekian dari saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.